salah satu pengorbanan saya ke anak-anak saya, ke keluarga terutama, bahwa saya memilih bekerja di tengah malam ketika mereka sedang tidur. Dari usaha ini banyak banget orang-orang yang terbantu. Hai Beauty, selamat datang di GoCast, We Grow, We Glow Together. Nah, pada kali ini, ruang di mana MS Glow Aesthetic Clinic Malang mengajak kalian semua untuk glow together dan grow together. Nah, di sini kecantikan bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi tentang cerita, perjalanan, dan kisah inspiratif yang membentuk setiap diri kita. Pada setiap episodenya, kita menghadirkan kisah inspiratif, insight kecantikan, dan perjalanan perempuan yang hebat. Dan tentunya pada podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa dan kisahnya bakalan inspiratif banget. Dan tentunya di sebelah saya ada Kak Mumu. Hai. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu nggak Kak? Kira-kira Kak Mumu ini siapa sih gitu? Boleh. Halo Beauties. Kenalin, aku Iradian. Mungkin lebih banyak dikenal sebagai Mumu atau Kak Mumu atau Bu Mumu atau Mbak Mumu gitu ya. Banyak banget ya panggilannya iya, ya. aliasnya banyak banget. Beauty semua udah tahu nggak produknya Mumu Puding? Kalau udah tahu, saya terima kasih banyak. Saya adalah pemilik outlet puding pelopor puding pertama di Malang. Wow, Mumu Puding and Cookie. keren banget ya. Ternyata di samping saya adalah owner dari Mumu Puding, pelopor puding nomor 1 di Malang Raya. Keren banget. Sekarang ini kita bakalan ngulik-ngulik nih Kak Mumu tentang perjalanan usahanya gitu ya, usaha puding pelopor pertama di Malang Raya ini. Sebenarnya gimana sih Kak Mumu awal mulainya membentuk bisnis puding ini di Malang? Jadi bisnis ini berawal dari hobi. Sekitar 13 atau 4 sampai 14 tahun yang lalu saya itu hobi banget bikin kudapan. Oke. Jadi memang dari awal tuh saya kepingin punya usaha yang satu bidang aja gitu. Jadi kayak kalau misalkan saya mau fokus, kalau misalkan saya memang jual di salah satu produk, saya maunya satu produk itu tapi banyak varian. Jadi ketika orang itu misalkan nih ada roti A, itu kan kalau misalkan mau beli ini, roti ini, itu pasti yang diingat satu nama gitu ya, pelopornya gitu kan. Dan saya itu akhirnya ketemulah puding. Dan waktu sekitar 13 tahun yang lalu di Malang itu masih belum ada orang yang jualan puding, terutama yang tart kayak gitu, yang untuk acara-acara gitu kan. Muncullah ide itu dan alhamdulillah sesuai sama bayangan saya itu bahwa kita memang spesialis puding di Malang. Jadi kalau misalkan orang kepingin makan puding, saya berharapnya orang selalu ingat Mumu Puding. Seperti itu. Awalnya dulu Kak, ini berarti awalnya itu yang tart dulu atau yang silky puding? Ini kok beda ya bentuknya? Justru yang cup. Oh, yang Jadi cup. dulu itu dari otodidak, betul-betul saya nggak ada ilmunya juga untuk bikin puding, cuman kan semua orang kan bisa bikin puding tuh. Saya bikinlah, ternyata antusiasnya teman-teman tuh banyak waktu itu. Mereka lah yang mendorong saya untuk berbisnis ini. Jadi benar-benar waktu itu tuh mengalir begitu saja. Dorongan dari teman-teman dekat dan keluarga akhirnya berinovasi. Jadi malah permintaan dari pelanggan lah yang kita akhirnya berusaha mewujudkan apa sih keinginannya. Akhirnya muncullah tart puding, silky dessert, puding sutra dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Jadi yang awal banget itu produk yang mana nih? Itu malah justru nggak ada. Oh, loh malah udah. Betul. Karena memang awal banget itu pudingnya basic banget, Mbak. Jadi kayak bener-bener yang apa ya, cuman vanilla sama coklat aja. Cuman sekarang lebih
cupnya itu lebih kita adopsi ke yang tart pudingnya gitu. Oke, berarti yang best seller yang Best sellernya ada Silky Dessert, Heeh. ada tartnya itu ada mozaik juga seperti ini, sama kolam puding. Kolam puding itu juga best seller. Itu kayaknya di Malang saya masih belum banyak yang buat sih tentang kolam. Kolam puding itu dia non buah. Jadi bayangin nggak makan puding tanpa buah, cuman ada perpaduan keju, almond crispy sama almond slice ya, sama crispy ball dan flan. Jadi satu. Jadi kayak bener-bener creamy-nya dapet, kretes-kretesnya dapet, keju asin gurihnya tuh dapet seperti itu. Itu best seller. best sellernya. Oke, tapi nggak dibawa ya ini ya? Ada. Ada. Nanti ya, kita Oke. spill nanti ya. Boleh. Kalau boleh tahu nih, Kak Mumu, kira-kira kan untuk menjadi pengusaha itu emang nggak gampang ya, Iya. atau nggak mudah gitu ya. Kira-kira apa sih suka dukanya untuk menjalankan bisnis Mumu Puding ini? Kalau suka dukanya itu sebenarnya kalau dukanya itu lebih ke waktu ya. Karena kita kan sebagai seorang ibu itu waktu awal merintis itu yang banyak dukanya. Karena dukanya lebih ke waktu untuk keluarga yang sangat-sangat sedikit. Jadi waktu merintis kan kita benar-benar dari A sampai Z kita yang ngerjain sendiri. Belum banyak asisten. Jadi itu waktu sama anak terutama itu yang masih terbatas banget. Cuman semakin kesini kita semakin banyak yang bantu, semakin waktunya juga untuk keluarga juga semakin banyak seperti itu. Kalau senengnya sih sukanya itu ya suka banget karena nggak semua orang dapat privilege bisa bekerja sesuai bidang. Jadi kebetulan buat puding ini adalah hobi saya dan akhirnya menjadi mesin pencetak uang gitu ya. Itu sukanya sih Iya, seperti sukanya itu ya. ya. Oke, Lebih oke. banyak sukanya daripada dukanya ya. Alhamdulillah lebih banyak Alhamdulillah. sukanya daripada Iya. dukanya. Oke. Nah, kalau udah dengar dari ceritanya Kak Mumu tadi, itu kira-kira apakah pernah ada di titik kayak udahlah ini pengen nyerah aja sama bisnisnya gitu? Oh no. Oh no. Kenapa tuh kira-kira tuh? Karena kembali lagi karena ini adalah hobi. Kalau kita bekerja dengan hati, kita bekerja sesuai sama passion kita, itu kayaknya nggak ada rasa ingin menyerah. Wow. Berjuangnya tuh lebih kenceng gitu. Jadi kayak dan lagi saya mungkin lebih banyak bersyukurnya karena yang saya tahu posisi saya sekarang itu adalah idaman semua wanita di Indonesia terutama karena bisa bekerja dari rumah, tidak meninggalkan keluarga, lalu jadi tetap keluarganya tetap jalan seperti biasanya, tapi jadi apa ya, itu adalah impian banyak kesibukan yang diimpikan oleh perempuan-perempuan ibu-ibu rumah tangga di Indonesia seperti yang saya tahu. Iya sih, bener juga Iya, sih. jadi nggak ada waktu untuk tidak bersyukur, nggak ada waktu untuk kayak menyerah gitu. Kejar aja, tabrak aja. Apapun yang bisa dilakukan gitu. Walaupun jam kerjanya kalau pengusaha itu emang nggak selalu waktunya itu fleksibel gitu, atau malah lebih fleksibel. Kalau saya sekarang lebih fleksibel karena sudah banyak asistennya ya, jadi saya lebih fleksibel, jadi gitu. Dengar-dengar nih, kira-kira jam kerjanya start dari jam berapa? Saya jam kerjanya start 1:30 pagi. Wow, 1:30 pagi, di mana kita masih tidur ya? Iya. Udah start loh. Sudah start, cuman saya selesai di jam 5 pagi. Oh, Itu saya sudah selesai. Jadi setelah itu karyawan semuanya mengerjakan. Oke. Kira-kira nih Kak, Ya. alasan Kak Mumu bisa bertahan sampai 13 tahun ya? Betul. 13 tahun lamanya untuk membangun karir di Mumu Puding itu kira-kira apa sih alasannya? Alasannya satu, memang ini adalah hobi saya. Saya bercita-cita bahwa setelah menikah, saya berharap masih bisa melakukan hal-hal yang saya sukai. Jadi kebetulan usaha ini bisa berkembang
Jadi saya bersyukur sekali. Jadi saya itu bertahan karena itu. Kedua karena dari usaha ini banyak banget orang-orang yang terbantu. Jadi saya sedih. Jadi saya nggak nyangka dari usaha ini saya banyak membantu perekonomian para wanita-wanita. Jadi kayak banyak banget orang-orang yang mungkin tenaganya udah tidak berdaya, maksudnya dari ibu-ibu rumah tangga, itu yang saya pekerjakan. Dari situ mereka merasa berterima kasih banget sama saya, dan itulah membuat saya nggak boleh menyerah, saya harus tetap berkembang, karena kalau saya yang down, apa nasib mereka gitu. Jadi kayak banyak hal yang saya bisa lakukan dengan usaha ini berkembang. Jadi banyak hal kebaikan yang saya berikan ke orang-orang tersayang saya, terutama untuk karyawan-karyawan saya, karena mereka benar-benar loyalitasnya itu luar biasa. Jadi saya itu kuatnya juga karena mereka gitu. Jadi orang-orang tersayang iya. ya. Dengar-dengar kemarin Tisu baru aja. dong. Tisu, ini beneran. Haru. Ada Kak Di? Ada di tas. Ada tulisnya. Oke. Ya kok jadi Belum menang. nangis. Karena baru kemarin Bu ini memberangkatkan umroh karyawannya. Iya, baru kemarin banget. Iya kemarin banget ya. Kemarin banget, Masya iya. Allah. Keren. Wow. Mau minum dulu boleh ya? Boleh. Saya juga minum deh. Aman. Oke. Jadi menangis. Nggak Jadi apa-apa menangis, ya. nggak apa-apa. Lanjut It's okay, ya. it's okay. It's okay. Pertanyaannya mengandung bawang. Atau jawaban saya ya. Lalu Karena kemarin banget. Sana makin sedih lagi ya. Alhamdulillah. Itu kenapa tuh Kak alasannya? Kenapa sih kok karyawan tuh diberangkatkan umroh gitu? karena saya menganggap karyawan itu sebagai keluarga besar saya. Jadi sebelumnya memang saya sudah berangkat dengan 2 guru ngaji dan 1 orang tua saya. Tahun berikutnya saya alhamdulillah memberangkatkan ibu sambung saya dengan adik dari bapak saya almarhum gitu. Jadi tahun ini karyawan saya yang saya berangkatkan. Jadi saya dengan usaha ini juga saya berharap bahwa saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi doa saya adalah setiap tahun saya masih bisa memberangkatkan keluarga, termasuk juga karyawan gitu. Karena salah satu alasan untuk bertahan selama 13 tahun ini adalah Betul. orang-orang tersayang Iya, juga gitu ada ya. rasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan ketika mereka itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang sepertinya mereka nggak akan bisa capai gitu. Kayaknya sulit untuk mencapai. Ternyata dengan bergabung dengan Mumu, tapi dengan loyalitas, bukan saya iming-iming waktu itu kalau kamu ikut kerja saya nanti bisa itu, enggak, itu berjalan secara begitu saja. Jadi semakin kesini rezekinya alhamdulillah semakin banyak juga yang kita bagi untuk mereka, terutama untuk yang orang-orang yang support di belakangnya Mumu Puding seperti itu. Berarti kisah inspiratifnya adalah bermanfaat bagi Iya. orang banyak gitu Amin, ya. Amin. seperti itu. Kira-kira nih, selama 13 tahun berkarir di Mumu Puding, pernah nggak sih Kak tergoda sama bidang lain gitu selain puding gitu ya, misal cake atau apa seperti itu? Sebenarnya belum. Oh belum. Karena saya melihat kalau puding itu pangsa pasarnya lebih luas. Dari usia anak-anak sampai dewasa, remaja, orang tua itu semua bisa menikmati puding ini gitu loh. Dan kita kan banyak varian. Terus kalau puding itu kebutuhannya lebih luas juga. Jadi nggak hanya untuk ulang tahun, untuk menjenguk yang sakit, untuk misalkan ada acara hajatan. Lalu kalau dulu kan kalau kue tart itu kan cenderung ulang tahun. Kalau ulang tahun kan ke kue tart gitu kan. Kalau puding ini banyak macamnya untuk keperluan untuk ngasih gift ke temen yang lagi wisuda atau apapun lah, banyak momen yang bisa diabadikan dengan puding gitu. Juga kan banyak
juga orang-orang yang suka sama puding ya, entah Betul. itu dalam keadaan apapun, dalam keadaan seneng, sedih, semuanya juga bisa gitu bawa mumu puding gitu ya. Betul, saya kayak hampir nggak pernah deh Mbak lihat orang, aku nggak doyan puding. Kayak 99% itu Iya sih. semua orang bisa makan puding, bener nggak Iya, sih bener Mbak? bener bener. Gitu. Apalagi di wedding juga banyak kan Iya, puding-puding betul. ini. Jadi kayak misalkan nih orang tuh nggak suka, misalkan aku tuh nggak suka puding susu misalkan. Kita ada loh varian yang non susu. Oke. Gitu loh. Jadi kayak nggak ada alasan orang tuh nggak makan mumu puding itu nggak Oke, sih? nggak Jadi ada kayak alasan. puding itu lebih general gitu, lebih banyak. Jadi kayak saya kalau misalkan mau nyoba ke cake atau apa itu kayaknya belum. Jadi saya pede aja dengan produk saya gitu loh. Bahwa puding lebih banyak diterima di masyarakat seperti Dan itu. belum tergoda sama di bidang-bidang lainnya. Belum. Sementara ini belum sih. Sementara ini belum. Iya. Oke. Kira-kira nih, apakah di perjalanan 13 tahun ini, apakah ada tantangan yang paling besar dalam menghadapi bisnis mumu puding ini, Kak? Tantangannya sih sebenarnya ya yang saya hadapi sekarang ya. Jadi Oh, sekarang ini ya malahan? sekarang itu adalah sebenarnya tantangan terbesar saya karena di era digital ini karena 13 tahun yang lalu digitalnya memang udah ada cuman kan perlahan ya. Kalau sekarang itu benar-benar kita harus benar-benar glow, benar-benar show gitu ya, show up. Jadi kayak benar-benar saya tuh dulu tuh lebih milih di belakang layar karena tuntutan dari perkembangan zaman. Saya mau nggak mau harus tampil di layar itu. Orang harus mengenal ownernya, orang harus tahu nih siapa yang buat, orang tuh harus kenal saya, orang tuh harus mencintai saya dulu gitu loh. Maksudnya kayak bener-bener aku suka nih sama ownernya gitu. Otomatis mereka terpatri di kepalanya itu bahwa aku pasti suka sama produknya. Gitu. Jadi kayak itu adalah tantangan terberat dan saya akhirnya harus bener-bener terjun langsung di perkontenan gitu ya, yang menurutin Gen Z Gen Z zaman sekarang ya. Betul, itulah tantangan terbesar buat saya. Berarti yang sebelumnya kira-kira tantangan yang paling yang paling diinget gitu ya, itu apa sih Kak? Saat merintis gitu mungkin? Kalau dulu tantangannya yang sulit itu cari pegawai sih Mbak. Cari pegawai itu kan dulu ketika kita memang belum dikenal, itu kan susah. Maksudnya karena kita kan masih kecil ya, jadi cari pegawai itu agak susah. Terus tuh waktu sama anak-anak juga sedikit, itu aja sih tantangannya. Cuman sekarang it's okay, semua berjalan lancar seperti itu. Berbicara tadi mengenai yang waktu sedikit untuk keluarga, tantangan terbesar apa sih yang bisa Kakak ceritakan tentang menjalankan bisnis sekaligus menjadi seorang ibu? Ini yang saya senang banget bahas ini karena mungkin nggak banyak orang melakukan ini, bahwa ini adalah salah satu pengorbanan saya ke anak-anak saya, ke keluarga terutama, bahwa saya memilih bekerja di tengah malam ketika mereka sedang tidur. Wow. Jadi saya nggak mau kehilangan waktu bersama anak-anak saya. Dan kebetulan memang suami saya ikut terjun di bisnis ini, jadi membantu. Jadi kan saya 24/7 dengan beliau. Jadi memang saya waktu bekerja juga sama suami. Ketika anak-anak tidur saya bekerja. Saya berkorbannya seperti itu. Ketika mereka buka mata, mereka melihat saya tidak bekerja, saya melayani mereka, saya bikinin makanan, nyiapin sekolahnya atau apa. Ketika mereka sudah beraktivitas, saya beristirahat sore itu Mbak. Jadi ketika mereka pulang sekolah, saya juga sudah hadir di situ. Jadi mereka melihatnya saya bukan 100% pekerja gitu loh. Wanita karir wanita gitu ya. karir enggak. Jadi sosok ibunya itu masih ada banget di saya. Jadi kehadiran saya sebagai ibu itu masih mereka rasakan hampir 100% gitu. Karena saya tidak meninggalkan rumah ketika bekerja, saya ada di rumah. Jadi mereka tidur saya bekerja, mereka pun waktu ada di rumah saya juga hadir, seperti itu. Itulah pengorbanan saya yang saya lakukan untuk keluarga saya. Wow, keren banget ya, berarti mulai dini hari ya, bikin puding setengah dua. Betul. Wow, oke. Berarti jam kerja setengah 2 sampai jam 5 itu pudingnya udah ready? Sudah belum ready, cuman kan masih didinginkan dan biasanya saya itu memang jam 5 udah selesai karena yang lainnya kan dikerjakan sama asisten. Jadi saya itu sebenarnya misalkan saya pun mau melepas itu
saya itu cuman memang masih meracik aja sih, meracik resepnya aja. Jadi kalaupun misalkan saya mau nggak terjun langsung, bisa saya racik resepnya, mereka yang mengerjakan. Cuman mungkin karena saya itu seneng ya, gimana kalau seneng itu ya, jadi ya harus tak kerjakan aja gitu. Jadi ya seneng Harus aja. terjun gitu Iya. ya, kan namanya seneng ya. Karena seneng gitu, walaupun udah banyak yang bantu ya, karena seneng ya saya kerjain aja gitu. Hobi sih, seneng sih gitu. Oke, sejauh mana sih Kak kira-kira dukungan keluarga dalam menjalankan bisnis Momo Puding ini? Apalagi Kak Momo kan sebagai owner gitu Oh ya. gitu. Iya. Luar biasa dukungan mereka dikala waktu saya merintis usaha ini. Dari orang tua saya yang membantu waktu itu hal kecil seperti jagain anak waktu saya memang harus kursus untuk belajar bikin produk baru atau apa, beliaulah yang sini anakmu tak jagain. Hal-hal kecil kayak gitu yang memang saya nggak bisa lupa. Itu adalah secara materi tidak terlihat, tapi benar-benar itu support yang luar biasa. Karena gimana pun kita meninggalkan anak itu kan berat nih gitu. Cuman kan kita demi apa? Demi kita mencapai karir apa yang kita mau, seperti itu Mbak. Terus suami saya itu support banget, dengan contohnya yang paling nyata adalah sekarang beliau terjun langsung di produksi, ikut membantu saya produksi setengah 2 pagi. Ya, pun itu malam dia nyiapin semua loyang. Wow. Jadi suami saya bisa dibilang lebih banyak kerjanya daripada saya sekarang, karena sudah kamu duduk aja, kamu ngurusin keuangannya aja, saya yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Padahal suami saya kerja loh Mbak. Oh kerja juga? Kerja juga. Wah. Jadi benar-benar setelah bantu saya dia berangkat kerja. Masya Allah, Itu sangat adalah mendukung sekali. support keluarga yang luar biasa buat saya. Wah keren ya. Iya. Kita hari ini sudah mendapatkan banyak banget cerita-cerita inspiratif dari Kak Mumu ini ya. Tapi di tengah kesibukan nih ya Kak Mumu ya, apakah Kak Mumu ini masih menyempatkan untuk merawat diri gitu? Pasti. Oh, Karena saya apalagi sekarang saya terjun di konten ya. Saya dipaksa anak-anak untuk ayo Mbak Mumu ke depan, ayo kita bikin konten gini-gini. Otomatis secara tidak langsung saya mau nggak mau harus merawat diri, karena itu terlihat di kamera ya. Jadi kayak walaupun saya merasa mungkin saya tidak cantik seperti orang, maksudnya relatif ya cantik itu, cuman Cantik banget. cuman kan saya harus paling tidak itu terlihat fresh, enak dilihat seperti itu di kamera. Jadi mau nggak mau saya harus merawat diri Mbak, seperti itu. Oke. Tadi udah dibilangin kalau semisal Kak Mumu ini merawat diri ya. Jadi skincare dan apa untuk perawatan tuh masih dilakukan ya? Masih. Dan untuk kontennya nih Kak Mumu, sejak kapan sih Kak Mumu ini terjun di bidang konten? Perkontenan masih beberapa bulan yang lalu. Masa sih? Iya, itu benar-benar mungkin masih 3-4 bulan yang lalu Mbak, saya lupa. Jadi kayak itu baru benar-benar saya, ya itulah, itu salah satu adalah survive di dunia bisnis ya. Jadi kita harus mengikutin apa yang sedang berkembang sekarang. Kita ngikutin apa yang lagi rame. Jadi saya lihat tentang personal branding ini memang tidak bisa dihindari. Akhirnya mau nggak mau yang saya yang introvert, yang ya semi introvert lah gitu. Akhirnya saya harus bisa tampil, saya harus bisa gitu. Aktif di mana aja nih Kak untuk perkontenan ini? Semua Platform mana? platform. Oh saya iya. aktif. Dari Instagram, TikTok, di thread juga mungkin, sama status WA pun saya ini Mbak, supaya orang itu selalu terngiang-ngiang Mumu Puding gitu. Oke. Ya. Boleh dong disepil nih Instagram sama TikToknya mungkin. Instagram sama TikToknya itu ada di Mumu Puding and Cookies. Kalau yang akun pribadi saya ada di Iradian Mumu. Terus tadi untuk WhatsApp-nya juga udah aktif banget ya? Ya, kita ada 2 nomor admin. Oh 2 nomor Iya, admin. Jadi nanti nomornya itu ada di link. Ada di link bio-nya di Instagram. Oh oke. Wow, ternyata banyak banget ya insight-insight tentang pengusaha, seorang pengusaha tapi cewek nih nggak main-main, jarang banget nggak sih Kak ya? Jarang banget di Indonesia itu ada
owner, pengusaha yang emang merintis dari sejak awal ya Kak ya? Sejak awal. Sejak awal banget, mulai dari yang katanya belum punya toko gitu ya? Iya, betul. Dari dapur rumahan. Dari dapur rumahan. Menjadi sekarang udah di mana Kak letak store-nya? Store-nya ada di Jalan Jati Barat, Blok C nomor 11, Kota Malang. Oke, berarti di area Sukun. Oke, area Sukun ya. Mampir ya beauties ya. Harus dong, wajib cobain Mumu Puding. Nanti kita juga bakalan nyobain beberapa. Ini variannya banyak banget ya Kak ya? Sangat banyak variannya. Sangat banyak banget. Wow, keren banget ya. Ya. Terus Kak Mumu kalau boleh tahu kira-kira pesan untuk perempuan-perempuan hebat yang ada di seluruh Indonesia ini kira-kira apa sih Kak Mumu? Pesan saya adalah jangan mudah menyerah. Kalau misalkan kita memilih berkarir, memang harus ada yang dikorbankan. Di awal itu memang pengorbanannya sangat berat. Cuman percayalah jangan mudah menyerah. Apapun yang kita kerjakan diniatkan untuk keluarga itu lebih berkah gitu ya. Minta doa dari keluarga, terutama suami dan anak-anak untuk support karena ridho suami itu benar-benar nyata gitu. Jadi kayak benar-benar dukungan itu support nomor 1 benar-benar gitu sih. Jangan mudah menyerah, apapun yang bisa kita kerjakan, apapun yang bisa membuat usaha kita berkembang dikerjakan. Jadi kayak kita harus keluar dari zona-zona nyaman yang kita udah merasa kayak aku sudah enak nih, jangan. Jadi kayak terus berinovasi, terus mengembangkan bakat, terus belajar, itu yang penting Mbak. Yang penting ya, wow. Kalau tujuan hidup dari Kak Mumu sendiri apakah bermanfaat bagi orang lain atau seperti apa, bisa dijelaskan mungkin? Pasti. Tujuan hidupnya? Tujuan hidup saya terutama memang untuk keluarga saya yang inti. Jadi untuk anak-anak saya dan suami saya. Jadi saya sangat concern untuk membesarkan anak-anak saya dengan kasih sayang, dengan baik. Jadi sedih lagi. Kok sedih lagi? Jadi gini Mbak, karena saya backgroundnya dari anak yang bisa dibilang kekurangan kasih sayang di masa kecil. Jadi mungkin keluarga saya kan broken home, lalu orang tua saya perempuan terpaksa meninggalkan kota Malang dan merantau ke luar Jawa. Otomatis kan saya merasa support dari orang tua, kasih sayang dari orang tua itu tidak penuh. Dan itu yang saya nggak kepingin anak-anak saya merasakan apa yang saya rasakan dulu gitu. Saya kepingin menjadi full mom, tapi dengan tetap bisa bekerja dan menghasilkan dan banyak membantu orang gitu. Masya Allah. Seperti itu. Dan sama satu lagi yang terakhir, kalau bagi Gen Z pada saat ini ya, apalagi yang masih membangun bisnisnya, apalagi yang mau masih di dalam angan-angan gitu Kak, masih maju mundur, pesan apa yang diungkapkan kepada para Gen Z ini yang maju mundur membangun bisnis, kira-kira iya apa enggak gitu? Kalau untuk Gen Z, saya sih karena kalian itu punya punya fasilitas di media sosial, itu yang saya tidak punya dulu. Jadi hanya dari mulut ke mulut kebanyakan gitu kan. Kalian punya media sosial yang sekarang tuh banyak banget platform yang bisa kalian. Jadi selagi bikin bisnis juga personal brandingnya harus jalan. Jadi citra baik yang kalian buat itu akan membuat orang lebih mengenal dan lebih percaya akan produkmu gitu. Jadi ayo jalan bersamaan, ngonten iya, produksi iya, jualan iya, dan satu, jangan malu untuk berjualan karena yang kotor hanya bajumu, tapi uangmu nggak kotor gitu. Uangnya makin bertambah gitu ya.
apalagi bermanfaat bagi banyak orang tentunya. Wow, kali ini kita banyak banget insight dan cerita-cerita inspiratif ya dari Kak Mumu selaku owner dari Mumu Puding, pelopor puding pertama di Kota Malang. Nah, itu tadi podcast yang kita lakukan pada hari ini. Terima kasih banyak buat para beauty semuanya ya. Untuk episode kali ini, hari ini kita belajar banyak banget bahwa kecantikan seorang wanita bukan hanya yang terlihat, tetapi apa yang kita perjuangkan, apa yang kita bangun, apa yang kita berikan dengan penuh suka hati kepada semua orang. Dari wanita yang ada di sebelah ini, sebelah saya ini, kita juga belajar bahwa kecantikan bukan hanya dari wajah saja, namun dari cahaya, keteguhan, keberanian, kekuatan, dan semangat yang tidak pernah padam. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semuanya bahwa semua untuk percaya bahwa kecantikan adalah kekuatan yang tumbuh di setiap harinya. Saya Evita dan Iradian. kita pamit undur diri. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih Beauty. Sampai Bye. ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Bersama MS Blue Estetik